Siang dok. Baik, kenalkan saya Dr. Mudalita dengan Bapak siapa? Saya Anton dok. Oke, dari Bapak Anton usianya berapa Pak? 22 tahun. 22 tahun. Saat ini Bapak Anton bekerja sebagai apa Pak? Saya masih kuliah sih dok. Oh, masih kuliah. Baik Pak. Hari ini Bapak Anton datang ada keluhan apa Pak? Saya ini matanya gatal banget dok. Matanya gatal di kedua mata atau salah satu mata saja Pak? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Iya. Udah berapa lama Pak gatalnya? 3 hari lalu lah dok. 3 hari yang lalu ya. Baik, selain gatal apakah ada keluhan lainnya misalnya matanya juga merah atau berair atau mungkin ada nyeri, mengganjal? Berair dok. Jadi pas kemarin 3 hari lalu kira-kira kan gatal, terus dia berair banget dok. Terus saya kucek-kucek kan, ada gatal banget. Ya, merah jadinya dok mata saya dua-duanya. Selain tadi kan berarti udah ada matanya berair dan juga merah ya Pak. Itu barengan ya Pak ya semuanya 3 hari. Iya. Baik, ada rasa mengganjal atau nyeri nggak? Ganjel enggak sih dok. Tapi kalau perih di ini dok, kalau kelopak mata saya gitu sekitaran mata perih dok. Cuman ini gara-gara saya kucek-kucek itu sih dok. Kalau berairnya sendiri itu cairannya itu bening seperti air mata saja atau dia ada keluar nanah gitu? Nana mah enggak sih dok, air mata sih. Kayak air mata biasa? Iya, air mata biasa begitu. Kemudian untuk sehari-hari ini setelah yang 3 hari ini, apakah Bapak merasa ada penurunan penglihatan? Kok jadi buram? Biasanya nggak buram kalau ngeliat jauh seperti ini gitu? Enggak sih, Nggak ada biasa penurunan? aja gitu. Biasa aja. Kalau misalnya nggak cahaya, bagaimana Pak? Apakah jadi berasa sendiri juga? Oh enggak. Enggak. Oke, baik. Selain keluhan yang pada mata Bapak, apakah Bapak juga ada merasakan seperti demam, terus menggigil mungkin atau jadi lemas gitu? Enggak sih dok, biasa aja. Sakit kepala juga tidak ya Pak? Enggak. Oke, baik. Kemudian untuk matanya atau merah berair ini, apakah Bapak sudah menggunakan obat tetes mata? Enggak, saya nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa, kompres juga enggak gitu? Oh kompres iya dok, saya pakai es batu. Oh, dikompres dulu gitu ya? Iya. Biar Selama nggak- 3 hari ini sering Pak? Sehari biasa berapa kali kompresnya? Kayaknya 2-3 kali gitu sih. Kalau misalnya kayak mata saya udah perih gara-gara saya kucek terus, tapi masih gatel kan dok. Jadinya saya udahlah pakai es aja gitu. Jadi kalau udah matahari gitu ya? Hmm. Oke, baik Pak. Kemudian sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami hal yang seperti ini? Atau ini baru pertama kali nih Pak gatal seperti ini? Pernah sih dok. Pernah ya? Heeh. Kapan? Saya lupa kapan tapi emang dari dulu kadang-kadang suka tiba-tiba gatal berair gitu. Tapi ntar kayak 2-3 hari hilang, gitu. Sehari 2 hari hilang. Jadi emang sering muncul, terus tapi jarang timbul gitu? Iya. Oke, baik. Kemudian apakah Bapak ada alergi, baik alergi makanan ataupun debu misalnya? Oh saya ini sih dok, alergi debu dok. Alergi debu. Jadi kalau misalnya ini dok, saya ke tempat yang berdebu atau enggak misalnya kayak bangun pagi gitu dok, saya ini bagus-bagus dok. Oh, emang dari kecil gitu Pak? Dari kecil. Jadi kalau pagi-pagi bangun itu pasti bagus-bagus, bersih-bersih gitu? Iya. Oke. Kemudian untuk akhir-akhir ini emang dalam selama 3 hari atau dalam seminggu terakhir ini emang ke tempat yang berdebu gitu atau lagi bersih-bersih rumah gitu? Saya lagi pindahan sih dok. Oh, emang lagi pindahan? Iya. Oke, Pak. Kemudian apakah Bapak ada penyakit yang kronis atau yang cukup lama gitu Pak? Misalnya seperti tekanan darah tinggi atau diabetes gitu? Enggak ada dok. Cuman saya ada ini, ada asma sih dok. Oh, ada asma ya? Iya. Asma juga dari kecil ya Pak? Dari kecil. Oke, baik Pak. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami adanya trauma terutama pada mata Pak? Misalnya kena pukul atau? Oh, enggak. Enggak ada sih dok. Oke, baik. Untuk 3 hari ini apakah Bapak sudah ke dokter juga? Belum. Belum ya? Belum. Oke, baik. Apakah Bapak juga ada riwayat operasi pada mata? Enggak, operasi enggak pernah. Kalau misalnya pengobatan rutin, misalnya Bapak sehari-hari mengkonsumsi vitamin atau suplemen, apakah ada Pak? Enggak sih dok. Baik. Enggak. Baik, saya akan tanya mengenai keluarga Bapak juga ya Pak ya. Iya. Untuk tadi kan Bapak cerita pada asma, ada alergi juga terhadap debu dan juga setiap pagi bersin-bersin ya. Apakah di keluarga Bapak juga ada yang mengalami hal yang serupa Pak? Adik saya juga suka bersin-bersin sih dok. Adik Bapak ya, Iya. sering bersin-bersin kalau pagi gitu. Terus papa saya juga ada asma. Oh, papanya juga ada asma. Mm-mm. Tapi kalau untuk gejala yang pada mata Bapak ini yang sekarang lagi gatal, lagi merah, berair, ini apakah keluarga Bapak juga ada yang mengalami?
Saya nggak tahu dok sama kayak sekarang apa enggak, tapi yang setahu saya adik saya juga kadang-kadang suka matanya merah gatal gitu dok katanya Sama sih. kayak bapak gitu ya, jadi sering sampai timbul juga gitu ya. Samanya nggak tahu, cuman kayaknya sih gitu sih dok. Oh, oke, baik. Tapi kalau di keluarga bapak sendiri apakah ada penyakit mata yang keturunan misalnya katarak atau misalnya glaukoma gitu? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya Pak. Oke, kalau misalnya keluarga bapak sendiri apakah ada riwayat mengenai tekanan darah tinggi ataupun kencing manis gitu? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Oke, baik Pak. Kemudian ini saya lihat bapak menggunakan kacamata, ini udah sejak kapan ya Pak? Ini dari saya SD dok, kelas 6 SD. Oh, oke, baik. Kalau bapak ingat Pak, mungkin manisnya berapa? Saya udah lama nggak ngecek sih dok, tapi seingat saya udah lumayan tinggi 5 gitu, -5 kalau nggak Oh, salah. lumayan tinggi itu. Mhm. Baik Pak, nanti kita cek juga ya Pak ya sekalian. Oh iya dok, Kemudian kalau silinder apakah ada juga Pak? ada. Nggak ada juga. Iya. Iya Pak, berapa Pak? Dua-duanya setengah dok, kalau nggak salah. Oke, baik. Kita sekalian juga gitu Pak ya. Iya dok. Terus kalau penggunaan lensa kontak apakah bapak juga menggunakan lensa kontak? Softland itu kayaknya. Iya, Oh softland. enggak pakai sih. Oh, nggak pakai. Oke, baik. Kemudian untuk rokok atau alkohol, apakah bapak mengkonsumsi kedua tersebut? Enggak dok, saya nggak merokok nggak alkohol. Oke, baik. Nah, kalau penggunaan gadget sendiri Pak biasa sehari-hari itu berapa lama? Apalagi bapak kan kuliah gitu. Oh iya dok. Kebetulan sekarang program kuliah saya lagi banyak online-nya dok. Jadi kayak bisa 6 jam laptop, itu belum tambah HP dan lain-lain dok. Jadi emang penggunaan gadgetnya cukup lama gitu. Iya dok, banyak sih. Oke, baik. Kemudian bapak juga emang sebelum-sebelumnya ada kebiasaan untuk sering mengucap matanya gitu. Kalau gatal dok dipucuk, kalau enggak. Oke, baik. Jadi kalau gatal aja gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Kemudian saya juga ingin bertanya Pak, untuk teman atau orang-orang di sekeliling bapak, misalnya orang tua atau keluarga atau misalnya dari teman perkuliahan itu, apakah ada yang mengalami hal yang serupa atau matanya? Nggak ada sih dok. Dan Saya juga udah lama nggak ketemu teman-teman begitu, di rumah doang kerjanya dok. di orang rumah juga berarti tadi juga udah yang ada gitu ya Pak? Iya. Oke, baik Bapak. Saya sudah cukup untuk tanya kepada Bapaknya. Mungkin berikutnya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada matanya ya Pak. Mari Pak, silakan. Oh iya dok. Pada pemeriksaan ini akan dilakukan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Pertama-tama, pasien akan dilakukan pemeriksaan menggunakan Snellen chart. Namun pada pasien ini, dia tidak bisa membaca huruf paling atas. Maka dari itu, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan hitung jari, lambaian tangan, dan juga persepsi cahaya. Untuk alat yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah jari tangan pemeriksa dan juga pen light, yang digunakan sebagai objek pemeriksaan. Pada pemeriksaan ini, baik pasien maupun pemeriksa berada pada posisi sejajar dan saling berhadapan pada jarak 1 hingga 5 meter. Lalu pasien akan diminta untuk menutup matanya menggunakan telapak tangan, secara bergantian antara kiri dan juga kanan. Baik, sekarang kita akan memulai pemeriksaannya Ibu ya. Sekarang Ibu bisa tutup mata kiri Ibu dengan telapak tangan kiri Ibu. Baik, sekarang sebutkan Bu, ini angka berapa? Tidak kelihatan dok, Ini angka berapa Ibu? sama tidak kelihatan dok. Baik, sekarang Ibu bisa tutup mata kanan Ibu dengan cara yang sama. Ini angka berapa Ibu? Tidak kelihatan, Ini angka berapa Ibu? sama tidak kelihatan dok. Baik. Pasien dapat melihat dengan benar pada jarak 1 meter, maka pemeriksa akan mundur 1 meter lagi, sehingga jarak antara pasien dan pemeriksa menjadi 2 meter. Apabila dalam jarak 2 meter, pasien dapat melihat dengan benar, maka pemeriksa akan mundur 1 meter lagi, sehingga jarak antara pasien dan juga pemeriksa menjadi 3 meter, lalu ke 4 meter, dan ke 5 meter. Hasilnya, apabila pasien dapat melihat dengan benar pada jarak 1 meter, maka visus pasien adalah 1/60. Apabila pasien dapat melihat dengan benar pada jarak 2 meter, maka visus pasien adalah 2/60. Dan apabila pasien dapat melihat dengan benar pada jarak 3 meter, maka visus pasien adalah 3/60. Begitu juga seterusnya sampai 5/60. Pemeriksaan lambaian tangan, pemeriksa akan berdiri dengan jarak 1 meter dari pasien dan akan memberikan lambaian tangan. Lalu pasien akan diminta menyebutkan arah lambaian tangan dari pemeriksa. Jika pasien dapat menyebutkan arah lambaian tangan dengan benar, maka dapat dinyatakan visus pasien adalah 1/300. Namun jika pasien tidak dapat menyebutkan arah lambaian tangan dengan benar, atau bahkan tidak dapat melihat arah lambaian tangan, maka pemeriksaan ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persepsi cahaya dengan menggunakan pen light.
Pak, nanti boleh tolong disebutkan apakah arah tangan saya ini ke kiri kanan atau atas bawah ya Pak ya. Sekarang boleh tutup dulu mata kirinya Pak. Atas bawah, Yang sekarang. kiri kanan, Yang satunya lagi Pak. atas bawah, Atas bawah. kiri kanan. Pada pemeriksaan persepsi cahaya, pemeriksa akan berdiri dengan jarak 1 meter dari pasien dan meminta pasien untuk menyebutkan arah cahaya yang akan diberikan oleh pemeriksa. Perlu diperhatikan bahwa pada pemeriksaan persepsi cahaya ini, lampu ruangan harus digelapkan. Jika pasien dapat menyebutkan arah cahaya dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa visus pasien adalah 1 per tak terhingga. Namun, jika pada pemeriksaan persepsi cahaya, pasien masih tidak dapat melihat arah cahaya dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa pasien memiliki no light perception atau NLP. Baik Pak, sekarang saya akan menyandarkan alat ini ke mata Bapak. Nanti Bapak tolong sebutkan arah cahaya ini datang dari mana ya Pak ya. Sekarang boleh tutup dulu mata kirinya Pak. Oke. Kanan, bawah, atas, kiri. Yang satunya Pak, boleh. Kiri, atas, kanan, bawah. Baik. Selamat pagi Bapak, saya dengan Dr. Muda Mayang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan bagian mata ya Pak. Nanti saya akan periksa menggunakan senter ini, mungkin akan sedikit silau ya Pak. Atau misalnya ada tidak nyaman atau perih atau sakit, nanti Bapak bilang saja ke saya. Sebelumnya Bapak ada pertanyaan? Apakah Bapak setuju dengan prosedur ini? Baik Bapak, saya mulai Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan alis. Pemeriksaan alis dilakukan melalui inspeksi menggunakan pelet berwarna kuning yang disinari langsung ke arah alis untuk mempermudah pemeriksaan. Beberapa hal yang perlu dinilai dalam pemeriksaan alis antara lain warna, distribusinya, apakah terdapat pola kehilangan atau tidak, tebal atau tipis, apakah terdapat sicatrix, peradangan, benjolan maupun tanda deformitas. Untuk alis mata kanan, warnanya hitam, distribusinya merata, tidak terdapat pola kehilangan. Kemudian untuk alisnya tebal, tidak terdapat sicatrix, tanda-tanda peradangan, benjolan, maupun tanda deformitas. Kemudian untuk alis mata sebelah kiri, warnanya hitam, distribusinya juga merata, tidak terdapat pola kehilangan. Kemudian untuk alisnya tebal, tidak terdapat sicatrix, tanda-tanda peradangan, benjolan, maupun deformitas. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah palpebra. Alat yang kita gunakan adalah penggaris, di mana pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui keadaan dari palpebra. Hal pertama yang kita nilai adalah kulit palpebra. Pertama, kita nilai apakah ada tanda inflamasi seperti hiperemi, apakah ada benjolan, apakah ada edema, dan warna kulit dari palpebra apakah sama dengan kulit sekitar atau tidak. Kemudian kita juga menilai apakah adanya hematoma, dan untuk keadaan dari palpebra superior dan juga inferior, apakah ada kelainan seperti entropion dan juga ektropion. Kemudian kita mengukur lebar dari 5 palpebra, apakah sama antara kanan dan juga kiri. Kemudian kita juga melihat apakah palpebra dapat menutup secara adekuat atau tidak. Apabila tidak dapat menutup secara adekuat, mengindikasikan adanya ptosis. Lalu kita juga menilai apakah kelopak mata dapat mengangkat secara simetris antara kanan dan juga kiri. Apabila tidak simetris, mengindikasikan adanya kelainan pada saraf. Hal terakhir yaitu mengamati silia. Apakah ada silia yang tumbuh ke arah dalam atau tidak. Untuk pemeriksaan palpebra pada pasien, didapatkan keadaan kulit palpebra tidak terdapat adanya tanda peradangan seperti hiperemi, tidak ada tonjolan, tidak ada edema, dan warna kulit palpebra sama dengan kulit sekitar. Tidak terdapat adanya hematom, serta lipatan palpebra superior dan juga inferior tidak terdapat kelainan atau tidak ada entropion serta ektropion. Saya ukur ya Pak. Lebar 5 palpebra pasien kanan dan juga kiri 8 mm. Bapak, sekarang coba tutup matanya Pak. Boleh buka matanya kembali. Pasien dapat menutup dan juga membuka matanya secara adekuat serta simetris, menandakan tidak adanya ptosis dan juga kelainan pada saraf. Kemudian untuk silia dari palpebra pasien juga semuanya tumbuh ke arah luar.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem lakrimasi yang berupa glandula lakrimalis, sakus lakrimalis, dan juga punctum lakrimalis. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan terhadap sistem lakrimasi seseorang. Alat yang digunakan adalah pen light. Lalu langkah-langkahnya, pertama-tama melakukan inspeksi pada bagian sekitar mata pasien untuk melihat apakah ada edema, hiperemis, hiperlakrimasi, maupun sekret. Kemudian menggunakan kedua ibu jari, lalu menarik palpebra inferior dan juga superior, lalu menggunakan pen light untuk melihat lokasi dari punctum, apakah intak atau tidak, lalu apakah ada penyumbatan atau tidak. Kemudian melakukan penekanan terhadap area sekitar punctum dan sakus dan melihat apakah ada keluar cairan atau tidak. Pertama-tama melakukan inspeksi pada sekitar mata pasien. Dilihat apakah ada edema, hiperemis, hiperlakrimasi, maupun sekret. Tidak ditemukan adanya edema, hiperemis, hiperlakrimasi, maupun sekret pada pasien. Kemudian menggunakan ibu jari, menarik palpebra inferior, dan menggunakan pen light untuk melihat lokasi dari punctum. Lalu melakukan yang bagian palpebra superior dan melakukan di mata yang satunya. Lalu melihat posisi dari punctum, lalu apakah intak atau tidak dan apakah terdapat penyumbatan atau tidak. Kemudian melakukan penekanan pada daerah sekitar punctum dan sakus dan melihat apakah ada keluar cairan atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penonjolan bola mata. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penonjolan mata yang abnormal atau normal pada pasien, yang disebut dengan proptosis atau exophthalmus yang biasa ditemukan pada pasien dengan gangguan endokrin. Pemeriksaan ini menggunakan alat exophthalmometer. Apabila alat tersebut tidak tersedia, dapat digunakan pen light dan penggaris. Pada orang Indonesia sendiri, penonjolan bola mata yang normal adalah 16-19 mm. Dan untuk pada mata normal, nilai perbedaan penonjolan kedua bola mata tidak boleh lebih dari 3 mm. Kita lakukan inspeksi dan meminta pasien untuk menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Pasien diminta untuk melihat ke depan, lalu kita letakkan penggaris pada kantus lateral mata kanan pasien, lalu diukur dari kantus lateral mata kanan ke puncak kornea, yaitu didapatkan 17 mm. Pemeriksaan yang sama pada mata kiri pasien, didapatkan jarak penonjolan bola mata 17 mm. Selanjutnya adalah pemeriksaan konvergensi bola mata. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua mata pasien dapat melakukan kemampuan konvergensi atau tidak pada jarak 5-8 cm. Alat yang digunakan dapat berupa pen light, pensil, ataupun jari pemeriksa yang diletakkan sejajar dengan hidung. Pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan suatu objek di bidang medial kedua mata pasien dengan jarak sekitar 20 cm, kemudian pemeriksaan mata pasien untuk melihat dan mengikuti objek tersebut. Setelah itu pemeriksaan mendekatkan objek tersebut ke pasien sampai berjarak 5-8 cm, lalu memperhatikan apakah pasien dapat melakukan konvergensi. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Pada pemeriksaan gerakan bola mata ini, kita meminta pasien untuk mengikuti arah dari pen light kita, baik membentuk huruf H besar atau 8 arah mata angin. Tujuan dari pemeriksaan gerakan bola mata ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat parese yang bisa diakibatkan oleh trauma tumpul, tumor retrobulbar, dan neuropati, ataupun paralisis yang bisa diakibatkan oleh putusnya musculus rectus atau gangguan pada nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Jadi apabila adanya parese ataupun paralisis, maka akan terjadi kelainan gerakan bola mata. Pada pemeriksaan gerakan bola mata, perlu diperhatikan untuk memobilisasi kepala pasien dengan mengedukasi pasien untuk tetap memposisikan kepalanya dalam kondisi diam pada saat mengikuti gerakan pen light. Apabila kurang kooperatif atau pada pasien anak-anak, dapat dilakukan dengan memegang dagu pasien untuk memobilisasi kepala pasien. Baik Bu, jadi nanti saya akan minta Ibu untuk mengikuti gerakan pen light ini ya Bu. Yang ikuti hanya mata Ibu saja, tapi kepala Ibu jangan bergerak ya Bu. Ya, apakah mengerti Bu? Mengerti ya. Bu boleh ikuti.
Sekali lagi ya, Bu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tampak kedua bola mata pasien dapat mengikuti arah yang saya tuju dan tidak tampak adanya gerakan yang tertinggal. Tes Hirschberg. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan deviasi pada mata pasien seperti strabismus. Pada pemeriksaan ini, kita akan menyantar mata pasien dengan menggunakan pen light, kemudian kita akan meminta pasien untuk menatap lurus jauh ke arah belakang. Lalu kita akan mencatat kedudukan refleks kornea dari kedua mata pasien, yaitu bintik cahaya pada permukaan kornea. Jika kedua bintik cahaya tersebut berada di tengah pupil, hasilnya adalah normal atau ortoforia. Jika salah satu atau kedua dari bintik cahaya tersebut berada di luar dari titik tengah pupil, maka hasilnya adalah heteroforia. Setiap deviasi 1 mm dari pusat pupil sama dengan deviasi aksis sebesar 7 derajat. Kemudian saya akan meminta ibu untuk melihat arah lurus ke arah belakang saya. Apakah ibu setuju? Pada ibu ini terlihat refleks cahaya jatuh di tengah pupil, artinya hasilnya normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva. Pada pemeriksaan konjungtiva, alat yang dibutuhkan adalah 1 buah pen light, serta disarankan untuk menggunakan loupe atau kaca pembesar agar jika terdapat kelainan pada konjungtiva dapat terlihat dengan jelas dalam pemeriksaan. Konjungtiva dapat dibagi menjadi 3, yaitu konjungtiva tarsal atau palpebra, konjungtiva bulbi, serta konjungtiva fornix. Konjungtiva fornix merupakan penghubung antara konjungtiva tarsal atau palpebra dengan konjungtiva bulbi. Pada pemeriksaan konjungtiva tarsal atau palpebra, hal-hal yang perlu dinilai yaitu warna. Pada keadaan normal, konjungtiva tarsal atau palpebra berwarna merah muda dan tidak anemis, serta perlu diperhatikan juga kelicinan serta ketebalan pada permukaan konjungtiva. Dapat dilihat apakah adanya benda asing, hipertrofi papil, folikel, maupun benjolan. Sedangkan pada pemeriksaan konjungtiva bulbi, hal-hal yang perlu dinilai yaitu warna. Pada keadaan normal, konjungtiva bulbi berwarna bening, serta perlu diperhatikan juga apakah adanya injeksi, penebalan, maupun benjolan. Untuk prosedurnya, pemeriksaan konjungtiva tarsal superior dilakukan dengan cara meminta pasien untuk melihat ke bawah, kemudian kita akan menarik palpebra superior ke arah atas atau melakukan eversi. Untuk konjungtiva tarsal inferior, kita melakukannya dengan meminta pasien melihat ke arah atas, kemudian dilanjutkan dengan menarik palpebra inferior ke arah bawah. Lalu melakukan hal yang sama pada mata yang satunya. Untuk pemeriksaan konjungtiva bulbi dilakukan dengan cara yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan konjungtiva tadi, didapatkan konjungtiva pasien dalam batas normal. Pada pemeriksaan konjungtiva tarsal atau palpebra, didapatkan konjungtiva pasien berwarna merah muda dan tidak anemis, serta tidak ditemukan adanya benda asing, hipertrofi papil, folikel, maupun benjolan. Dan pada pemeriksaan konjungtiva bulbi, didapatkan konjungtiva bulbi pasien berwarna bening, serta tidak ditemukan adanya injeksi, penebalan, maupun benjolan. Maka dapat disimpulkan bahwa konjungtiva pasien dalam keadaan normal.
Pemeriksaan terhadap sklera dilakukan untuk menilai 3 komponen sklera, yaitu warna pada sklera, struktur pembuluh darah di atas sklera, serta ada tidaknya inflamasi seperti pada episkleritis ataupun skleritis. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu penlight dengan sinar berwarna kuning. Penyinaran dilakukan secara sentral atau oblik terhadap bola mata pasien. Pemeriksaan ini dilakukan pada mata kiri dan mata kanan pasien. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sklera berwarna putih, tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi, dan tidak terdapat adanya hiperemi ataupun ikterik. Pemeriksaan kornea dilakukan dengan menggunakan penlight untuk membantu inspeksi kornea yang dapat dilakukan baik dari sisi sentral maupun oblik. Komponen yang dinilai dari pemeriksaan kornea adalah apakah kornea jernih atau keruh, ada tidaknya vaskularisasi kornea, tanda-tanda inflamasi, kelainan lainnya seperti cicatrix, ulkus, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan didapatkan kornea jernih, tidak terdapat vaskularisasi, tanda-tanda inflamasi, cicatrix, ulkus, dan kelainan lainnya. Untuk pemeriksaan mata berikutnya adalah pemeriksaan kamera okuler anterior atau bilik mata depan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai bagaimana kondisi dari bilik mata depan pasien. Yang perlu dinilai di sini adalah kedalaman dari bilik mata depan pasien. Apakah bilik mata depan pasien dangkal atau dalam? Lalu selain kedalamannya, perlu juga dinilai untuk kejernihan dari bilik mata depan pasien. Yang dinilai di sini apakah bilik mata depan pasien dalam keadaan yang jernih atau terisikan darah atau hifepa, bisa juga dalam keadaan hipopion, adanya fibrin atau presipitat lainnya. Untuk pemeriksaan kamera okuler anterior pasien dilakukan dengan penyinaran penlight dari sisi temporal mata yang ingin diperiksa. Di sini yang dinilai adalah kedalaman dari kamera okuler anterior pasien. Yang dilihat di sini adalah iris bagian sisi medial mata pasien. Apabila terlihat dengan jelas, menunjukkan bahwa kamera okuler anterior pasien dalam. Dan apabila terdapat ada bayangan hitam yang menutupi iris pasien, menunjukkan bahwa kamera okuler anterior pasien dangkal. Dan juga selain kedalamannya, perlu dilihat adanya kejernihannya, apakah terisi darah seperti hifema dan juga presipitat lainnya. Pada pasien ini dapat dilihat iris warna pasien sisi medial terlihat jelas, sehingga menunjukkan bahwa kamera okuler anterior pasien dalam dan juga jernih. Iris merupakan membran berbentuk cincin yang terletak di belakang dari kornea dan berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan menyesuaikan bukaan dari pupil. Iris merupakan bagian dari mata yang memberikan warna pada mata. Inspeksi dari iris dilakukan dengan cara melakukan penyinaran penlight berwarna kuning dari temporal ke arah mata. Hal-hal yang dinilai dari pemeriksaan iris adalah warna iris, kelicinan iris, ada atau tidaknya edema, ada atau tidaknya iridodonesis atau gerakan pada iris saat menggerakkan mata, dan ada atau tidaknya sinekia atau adesi dari iris ke lensa atau kornea. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan warna iris berwarna coklat, iris terlihat licin, tidak ada edema, tidak ada eksudat, tidak ada sinekia maupun iridodonesis. Berikutnya akan dilanjutkan ke pemeriksaan pupil dan refleks cahaya langsung dan tidak langsung, di mana pupil sendiri merupakan sebuah lubang atau sebuah pintu yang berada di tengah iris. Yang fungsinya sendiri adalah untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang dapat masuk ke dalam mata yang nantinya akan diteruskan sampai ke retina. Untuk pemeriksaan refleks cahaya langsung dan tidak langsung sendiri adalah untuk menilai proses fisiologis tubuh dalam menerima rangsangan cahaya, di mana rangsangan cahaya ini nantinya akan diterima oleh nervus opticus dan akan diteruskan sampai ke syaraf cranial oculomotor dan akan menyebabkan kontraksi dari musculus sphincter ciliaris sehingga menyebabkan perubahan dari ukuran pupil. Sekarang saya akan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pupil dan refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Sebelum memulai pemeriksaan,
memastikan pasien untuk tetap duduk di bangku pemeriksaan, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, serta meminta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya, baik Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, ada 2 pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan pupil, di mana pada pemeriksaan ini saya akan menilai pupil Bapak apakah normal, melihat dari bentuk, ukuran, dan juga posisinya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan menilai refleks cahaya langsung dan tidak langsung, di mana pada saat pemeriksaan ini nantinya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara menyinari mata Bapak menggunakan senter ini. Apakah Bapak sebelumnya ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, apakah Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini? Oke, baik. Sekarang akan saya mulai ya Pak ya. Ya, yang pertama akan dilakukan pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil ini akan menilai dari bentuk, ukuran, dan posisi pupil pasien, dimulai dari mata kanan. Ya, di sini bisa kita lihat untuk bentuk pupil pasien mata kanannya bentuknya bulat, ukurannya kurang lebih 3 mm dan posisinya berada di tengah. Lalu kita pindah ke sebelah kiri, didapatkan bentuknya bulat, ukurannya kurang lebih 3 mm dan posisinya juga berada di tengah. Untuk hasilnya kedua pupil pasien normal. Ya, berikutnya akan dilanjutkan ke pemeriksaan refleks cahaya langsung, di mana pada pemeriksaan ini kita akan menilai pupil pasien yang akan mengalami miosis atau konstriksi ketika disinari oleh senter. Kita mulai dari mata yang sebelah kanan. Ya, bisa kita lihat pupil mata pasien mengalami miosis atau konstriksi ketika disinari oleh cahaya senter. Kita pindah ke sebelah mata kiri. Ya, untuk mata kiri pasien juga didapati pupil yang mengalami miosis ketika disinari oleh senter. Sehingga pada hasilnya refleks cahaya langsung pasien positif atau normal. Ya, berikutnya akan saya lakukan pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung. Pada pemeriksaan ini kita akan melihat refleks pupil pasien yang akan mengalami miosis atau konstriksi pada mata yang tidak disinari cahaya senter seperti pada mata yang disinari cahaya senter. Ya Pak, pada pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk meletakkan tangan Bapak di antara kedua mata Bapak seperti ini ya Pak ya, boleh dilakukan? Ya, pandangan tetap lurus ke depan ya Pak, akan saya mulai. Ya, akan saya ulangi, di mana di sini kita bisa lihat mata pasien yang tidak disinari oleh senter akan ikut mengalami miosis atau konstriksi serupa dengan mata pasien yang disinari oleh senter. Ya Pak, pemeriksaannya sudah selesai, boleh diletakkan kembali tangannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan jarak antar pupil. Pemeriksaan jarak antar pupil dilakukan dengan cara mengukur jarak antara refleks kornea di mata kanan dengan refleks kornea di mata kiri. Alat yang kita butuhkan adalah penlight dan penggaris. Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi mata pemeriksa sejajar dengan posisi mata pasien. Kita pakai melakukan pemeriksaan mata ya. Nanti yang pertama saya akan mengukur jarak antar pupil. Oke, Ibu bisa lihat saya. Angkat sampai di lokasi. Oke. Boleh ke depan ya, lihat ke hidung saya. Ke hidung saya. Saya pun ya, Bu. Sorotkan penlight ke antara kedua mata pasien, lalu ambil penggaris dan dekatkan penggaris ke kedua mata pasien. Lalu tutup mata kanan pemeriksa dan dengan mata kiri melihat titik 0 yang sejajar dengan refleks kornea di mata kanan pasien. Lalu pemeriksa menutup mata kirinya dan dengan mata kanan melihat ukuran milimeter di penggaris yang sejajar dengan refleks kornea di mata kiri pasien. Lalu dicatat ukurannya. Jarak yang tadi kita dapatkan adalah optic center untuk melihat dekat. Seperti tadi kita dapatkan jarak antar pupilnya 60 mm.
Lalu untuk mendapatkan optik center untuk melihat jauh, maka nilai tadi kita tambahkan 3 mm. Pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan lensa. Pemeriksaan lensa bertujuan untuk menilai transparansi lensa, kekeruhan lensa, dan juga melihat ada atau tidaknya deposit pigmen. Pemeriksaan lensa dilakukan dengan mendilatasikan pupil menggunakan pen light dengan cahaya berwarna kuning atau dapat juga menggunakan slit lamp. Cara pemeriksaannya, pertama-tama kita meminta pasien untuk melihat lurus ke depan, kemudian melakukan penyinaran pada bagian mata dengan sudut 45 derajat dari sisi temporal pasien. Pemeriksaan ini dilakukan pada bagian mata kanan dan juga mata kiri pasien. Hasil pemeriksaan didapatkan transparansi lensa jernih, tidak terdapat kekeruhan, dan tidak terdapat deposit pigmen. Pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menilai tekanan intraokular pasien atau tekanan bola mata. Pemeriksaan secara palpasi dapat menilai secara kasar seberapa besar tekanan bola mata pasien. Prosedurnya adalah dengan meletakkan kedua telunjuk pemeriksa pada bagian bola mata pasien, sementara jari-jari lain berada di rima orbita. Telunjuk yang satu berfungsi sebagai fiksasi dan telunjuk yang satu berfungsi untuk menilai undulasi. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk melihat ke bawah tanpa menutup matanya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar tekanan bola mata Bapak. Nanti prosedurnya saya akan meletakkan kedua telunjuk saya pada bagian kelopak mata Bapak untuk mengukur tekanan bola mata Bapak. Nanti saya akan melakukan sedikit penekanan, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, namun Bapak tidak perlu khawatir. Baik Pak, sebelum mulai pemeriksaannya, nanti tolong untuk melihat ke bawah, tapi matanya jangan ditutup ya Pak. Saya mulai ya Pak. Interpretasi dari hasil pemeriksaan, apabila diperoleh tekanan bola mata yang normal, maka akan terasa seperti bola yang berisi gas atau N per palpasi. Apabila terdapat peningkatan tekanan bola mata, maka akan terasa seperti meja, kayu atau batu, atau N plus per palpasi. Apabila terdapat penurunan tekanan bola mata, maka akan terasa seperti balon yang kempes atau N min per palpasi. Baik, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pandangan seseorang yang dapat melihat ketika mata difokuskan pada titik yang sejajar dan jauh ke belakang dari pemeriksa. Syarat dari pemeriksaan ini adalah lapang pandang pemeriksa yang normal. Lalu, alat yang dapat digunakan dapat berupa sebuah benda atau jari tangan pemeriksa. Langkah-langkah pemeriksaan terdiri dari yang pertama adalah pasien dihadapkan di depan pemeriksa dengan jarak kira-kira 1 meter. Lalu yang kedua adalah pasien diminta untuk menutup salah satu matanya, sementara pemeriksa menutup salah satu matanya yang berlawanan dari pasien. Lalu yang ketiga adalah pasien diminta untuk memfokuskan matanya di titik yang sejajar dan jauh ke belakang dari pemeriksa. Pemeriksa akan meletakkan jarinya di keempat lapang pandang, kemudian meminta pasien untuk menyebutkan jumlah jari pemeriksa. Pertama, saya akan memeriksa pada mata kanan ibu. Oleh karena itu, nanti minta tolong untuk mata kirinya ditutup dengan telapak tangan seperti ini, Bu, tanpa menekan bola mata ya, Bu. Lalu nanti saya akan memberikan jari saya di keempat lapang pandang seperti ini. Nah, nanti saya akan meminta ibu untuk menyebutkan berapa jumlah jari saya. Apakah ibu mengerti? Mengerti, Dok. Baik, kalau begitu kita mulai ya, Bu. Sekarang tutup mata kiri ibu. Nanti mata kanan ibu hanya boleh melihat ke mata kiri saya saja ya, Bu. Ibu tidak boleh melihat ke arah yang lain. Baik, Bu, saya akan mulai. 5, 2, 1, 2, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 2. Sekarang saya akan memeriksa mata kiri ibu. Prosedurnya sama. Kalau begitu, tolong tutup mata kanan ibu. Nanti mata kiri ibu hanya boleh melihat ke mata kanan saya ya, Bu. Tidak boleh melihat ke arah yang lain. Baik, Bu, saya akan mulai. 5,
5, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 1, 5, 2. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fundus. Pada pemeriksaan ini, pasien diposisikan duduk berhadapan sejajar dengan dokter dengan jarak 1 meter. Pasien diminta untuk melihat ke belakang jauh dari arah dokter. Dokter meletakkan oftalmoskop di mata kanan untuk memeriksa mata kanan dan meletakkan oftalmoskop di mata kiri untuk memeriksa mata kiri. Bila refleks fundus positif, akan berwarna merah bulat terang. Bila refleks fundus negatif, akan terdapat bayangan berwarna kehitaman dan tidak berbentuk bulat. Refleks fundus positif menyatakan media refraksi jernih. Refleks fundus negatif menyatakan media refraksi keruh dan terdapat kelainan di kornea, bilik mata depan, lensa, ataupun vitreous humor.